Bijaksana, Selasa, 22 Agustus. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bacalah Efesus 5 ayat 11-14. Peringatan kuat apakah yang Paulus berikan di sini, dan bagaimanakah ini berlaku untuk situasi kita saat ini? Untuk memahami Efesus 5 ayat 11-14 adalah sangat menolong untuk mengamati bahwa Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat. Keduanya saling bergantian. Yang pertama, menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Yang kedua, jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral secara seksual, menentang Allah, memperlihatkan perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Kita dapat menggali nasihat paralel dalam Efesus 5 ayat 8-10 untuk memahami Efesus 5 ayat 11. Orang percaya harus hidup di hadapan orang yang tidak percaya sebagai terang di dalam Tuhan dan anak-anak terang. Inti dari melakukannya adalah untuk dilihat, untuk memperjelas bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Maka Paulus menganjurkan strategi untuk menunjukkan kebaikan Allah. Orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar untuk dilihat semua orang. Sementara itu, kita dapat menganggap bahasa puisi yang menantang dari ayat 13 dan 14 sebagai pernyataan Paulus yang berani bahwa orang percaya dengan memperlihatkan buah terang dapat memenangkan orang-orang dunia untuk beriman kepada Kristus. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kehidupan orang yang merosot disingkapkan oleh terang, orang-orang duniawi dapat melihat perilaku mereka apa adanya, atau itu menjadi terlihat tanpa masa depan dan mendatangkan murka, dan mengalami transformasi dari kegelapan menjadi terang, atau sebab semua yang tampak adalah terang. Transformasi yang telah dialami oleh para pembaca surat Paulus di Efesus sebagai orang percaya itu sendiri. Apakah yang harus kita buat dari puisi atau nyanyian pujian dalam Efesus 5 ayat 14 yang menggunakan bahasa yang berhubungan dengan kebangkitan orang mati di akhir zaman untuk mengeluarkan seruan nyaring supaya bangkit dari tidur rohani dan mengalami kehadiran Kristus yang mengubahkan? Karena Yesaya 61-3 yang tampaknya dicerminkan oleh Paulus ditujukan kepada umat Allah Israel, kita dapat melihat nyanyian pujian atau puisi Efesus 5 ayat 14b sebagai seruan yang kuat bagi orang-orang percaya Kristen untuk menyadari peran mereka sebagai misionaris, pembiasan terang Kristus di dunia yang gelap. Bagaimanakah Anda menjalani gaya hidup yang dapat mengungkap pekerjaan kegelapan apa adanya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Efesus 5 ayat 13 mengatakan, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudaraku, keberadaan umat-umat percaya di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang dunia. Kita ini adalah pelita-pelita yang Yesus percayakan di tengah dunia ini, yang seharusnya mempunyai kuasa untuk membawa dampak, menguasai, dan dapat mengubah keadaan. Bagaimana bisa menjadi terang apabila pelita tersebut tertutup oleh gantang? Pastilah pelita itu tidak akan bisa memancarkan cahaya bagi sekitarnya. Pelita yang tertutup akan bahwa kita ini harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menjadi terang di dalam Tuhan, supaya kita dapat dilihat dan dapat memperjelas bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Paulus menyatakan bahwa orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar untuk dilihat semua orang, atau hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan yang dapat dilihat oleh semua orang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 menyatakan seperti itu. Dunia semakin hari semakin diliputi oleh kegelapan yang pekat karena kejahatan manusia yang semakin memuncak. Kegelapan hanya dapat dikalahkan oleh terang. Sama seperti nasihat Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan yang ada di Efesus, untuk bangun hai kamu yang sementara tertidur. Tidur yang dimaksudkan di sini adalah tidur secara rohani, tidak setia kepada Tuhan. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini melalui keteladanan hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan patokannya adalah firman Allah.
Kekristenan adalah sesuatu yang dapat dilihat bukan hanya di dalam gedung gereja saja dengan segala hal yang berbau pelayanan, tapi dunia ingin melihat bukti melalui perkataan, perbuatan, tindakan-tindakan yang tampak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita terus ada di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, menjadi terang di mana saja kami berada. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.